Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Empat apa ketiga nih? Ketiga ya? Ketiga, bahasa Indonesia ya. Dalam pemantapan untuk UP nanti, UP Redakter. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu semangat. Dan jangan sampai kendor semangatnya. Karena kenapa? Hanya menghitung hari ke hari Redakter itu, ke hari UP. Ya, harus semangat. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Ya, teman-teman, untuk mempersingkat waktu karena waktu juga semakin berjalan saja. Ya, silahkan Pak Ilmi untuk segera memulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan juga tetap semangat Bapak Ibu ya. Karena dengan semangat itulah kita akan menapaki kehidupan yang baru. Istilahnya semangat yang baru ya. Dengan semangat yang baru itu nanti kita akan dapat berhasil mudah-mudahan ya. Bapak Ibu, langsung saja saya izin share screen pada siang hari ini. Bapak Ibu, tadi sudah saya share untuk soal yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi soal yang kita bahas ini Bapak Ibu ya melulu ya ini saja ya. Tapi yang terpenting Bapak Ibu yang kita tekankan adalah pemahaman. Jadi kalau pemahaman kita terhadap soal itu terbentuk, maka otomatis soal berganti pun akan dapat menjawabnya dengan baik ya. Oke, silakan nomor 1 ada yang bagian menjawab. Bu Susi, dipandu Bu Susi, dipilih salah satu untuk membaca. Ya. Silakan Pak Hadi untuk membacakan nomor 1. Silakan Pak Hadi. Ya. Pak Hadi, halo. Suaranya? Teks yang memiliki tujuan sosial. Yang saya yang bacakan. Ada suaranya? Suaranya sudah jelas. Saya ganti ya. Ibu Wati, silakan Ibu Wati. Silakan untuk membacakan nomor 1. Yang memiliki tujuan sosial. Halo? Ya, halo. Saya Bu. Silakan. Nomor 1. Tunggu ya Bu. Ya. Bu itu siapa? Suaranya? Saya yang bisa Nomor baca. 1, teks yang memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan suatu objek atau benda secara individual berdasarkan ciri fiksinya merupakan jenis teks A. Teks normatif, B. Teks prosa, C. Teks deskripsi, D. Teks cerita, E. Teks fatwa. Kalau saya jawabnya teks deskripsi.
Deskripsi. Iya, Pak, deskripsi. Ya, Pak Ilmi. Halo Pak Ilmi. Oke, terima kasih Ibu tadi sudah membacakan ya. Ini Bapak Ibu ya, untuk nomor 1, teks yang memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan suatu objek atau benda secara individual berdasarkan ciri fiksinya merupakan jenis teks. Tadi Ibu menjawab teks deskripsi. Benar apa salah Bapak Ibu? Benar, Pak. Benar, nggak, Pak? Benar, Benar. ya. Jadi ini adalah teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Lah, itu terbagi menjadi berapa teks itu? Lah, ini pasti keluar Bapak Ibu ya. Jadi yang mana enggak tahu yang keluar yang mana ya. Yang pasti ini ada di modul Bapak Ibu semuanya. Nah, teks itu Bapak Ibu terbagi menjadi beberapa macam ya. Jadi ragam teks itu ada beberapa macam jenis ya. Yang pertama adalah teks faktual. Teks faktual itu apa? Teks faktual itu adalah teks yang berisi kejadian nyata, itu faktual ya, diingat-ingat. Teks faktual itu yang berisi kejadian nyata atau bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat waktu. Lah, genrenya, turunannya di bawahnya itu ada Bapak Ibu, yaitu ada teks deskripsi, ada teks prosedur, dan ada teks tanggapan. Jadi teks faktual itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada teks deskripsi, ada 3, ada 2 maksudnya ya. Jadi ada teks deskripsi, ada teks prosedur. Nah, keduanya ini termasuk ke dalam teks faktual. Nah, sekarang teks deskripsi itu apa? Yaitu menggambarkan objek atau benda. Nah, kemudian kalau prosedur itu apa Bapak Ibu? Mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah. Jadi langkah membuat apa begitu ya, teks prosedur itu namanya. Nah, tadi kalau kita lihat di sini ada deskripsi, ada faktual. Nah, berarti jawabannya yang mana kira-kira? Deskripsi apa faktual? Deskripsi, Pak. Deskripsi. Mengapa kok deskripsi bukan faktual? Karena menggambarkan suatu objek. Iya. Kalau faktual kan kenyataan. Iya. Loh. Deskripsi itu termasuk teks faktual, Bu. Oh iya sih. Iya. Deskripsi itu termasuk bagian dari teks faktual. Cuman di soal itu lebih terperinci ya. Jadi disebutkan khusus, yaitu menggambarkan suatu objek. Maka dia masuknya ke dalam teks deskripsi. Kalau dijawab teks faktual juga benar, tetapi kurang tepat. Mengapa? Iya. Karena di sini disebutkan secara terperinci, yaitu menggambarkan suatu objek. Ya. Jadi teks faktual tadi apa Bapak Ibu? Teks faktual kejadian yang bersifat nyata. Kejadian nyata benar-benar terjadi ya dan tidak terikat waktu ya. Nah, genrenya, turunannya dari teks faktual itu ada deskripsi, ada prosedur. Kalau deskripsi itu menggambarkan objek, kalau prosedur itu mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah. Teks prosedur itu terbagi lagi ya di sini ya. Nah, nanti ada nanti ya. Oh ini sudah masuk yang B ya. Oke.
Ini tadi yang A ya Bapak Ibu ya, teks faktual itu ada 2 ya. Ini teks deskripsi dan teks prosedur. Kemudian yang selanjutnya yang B itu adalah teks tanggapan. Teks tanggapan itu apa? Yaitu berisi sambutan terhadap ucapan atau kritik, komentar dan lain sebagainya. Itu namanya teks tanggapan ya. Jadi sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar dan lain sebagainya. Lah, teks tanggapan ini terbagi menjadi 2 ya, ada teks eksposisi dan teks eksplanasi. Teks eksposisi itu apa Bapak Ibu? Yaitu berisi paparan gagasan atau usulan. Jadi kalau di dalamnya, di dalam teks itu ada gagasan atau usulan yang bersifat pribadi, maka teksnya disebut teks eksposisi ya. Kalau eksplanasi itu apa? Eksplanasi itu berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, itu namanya eksplanasi ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya ya. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Ya. Nomor 2, silakan Bu Imro'atu Thoyibah. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Susi. Nomor 2, salah satu ciri dari paragraf yang baik adalah memiliki kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf diartikan sebagai titik-titik A, ketepatan penggunaan kata sesuai dengan situasi dan kondisi. B, keterkaitan antar bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat padu sehingga membentuk satu kesatuan pikiran. C, keeratan antar unsur-unsur paragraf, baik itu antar kalimat utama dengan kalimat penjelasnya. D, kesesuaian antar unsur-unsur paragraf. E, kelengkapan unsur-unsur paragraf seperti gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ya, Ibu kira-kira pilih yang mana? Pak. Pilih yang mana Bapak Ibu? B. Yang E, Pak. Yang E mungkin. Yang E. Ada lagi? Selain yang E, ada lagi Bapak Ibu? B. B? Iya. Ada lagi yang B. Saya tanya sekarang, padu itu artinya apa Bapak Ibu? Cocok. Penggabungan. Keterkaitan. Nah, penggabungan ya? Keterkaitan. Iya, penggabungan. Penggabungan atau keeratan atau kesesuaian? Iya. Jelasin. Coba Iya, Bapak Ibu, antara yang B dan E, yang mana kira-kira jawabannya? B, Pak. Aduh. Keterkaitan. Keterkaitan. Yang lainnya, alasannya apa kok keterkaitan? Ayo. Kan Nah, memiliki kalau yang B, kepaduan. ini kan ada kata kuncinya kepaduan. Iya. Sementara di B itu sudah jelas beberapa kalimat padu sehingga membentuk satu kesatuan pikiran. Kalau menurut saya sih itu, Bu. Keterkaitan B. Ya Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Saya tunggu 1 menit lagi. Ditentukan yang fokus, habis itu saya bahas ini. Yang mana kira-kira? Ini ada di modul Bapak Ibu semuanya loh ini.
Halo Bapak Ibu. Iya. Pernah lihat modul Pak. PPG? Belum baca, Pak. Bentar ya, saya ini kan biar Bapak Ibu ini kan sebenarnya soal-soal itu ada di modul begitu loh ya. Profesional. Modul bahasa Indonesia. Baik, nanti biar Bapak Ibu bisa memahami dengan baik ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya, modul Bapak Ibu semuanya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke. Bentar ya. Ini modulnya sudah di-share apa, Pak, ini tadi? Modul ini tak Bu? Iya. Ini sudah saya share ini. Sudah saya share. Oh. Yang tadi loh Bu, yang rangkuman tadi. Di situ ada. Oh, yang Tapi yang rangkuman. ini yang lengkap ini, yang lengkap ini, yang ini. Yang kemarin ini kita pas waktu PPG tadi berkenaan dengan apa Bapak Ibu? Keterpaduan. Keterpaduan. Ya. Nah, di sini akan terlihat keterpaduan. Kemarin. Nah, ini keterpaduan. Nah, kemarin. Bentar. Padu. Nah, ini loh. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Jawaban Bapak Ibu tadi kan B dan E ya. Berarti yang benar E, Bu. B dan E. Yang B tadi keterkaitan, yang E itu kelengkapan. Keratan atau kekompakan. Ayo, berarti Bapak Ibu tadi jawabnya kurang tepat ya. Cukup. Saya coba dibaca dulu ya, coba diamati. Keterpaduan paragraf adalah keeratan atau kekompakan hubungan antar unsur-unsur paragraf, baik itu antar kalimat utama dengan kalimat penjelasnya maupun antar kalimat penjelas itu sendiri. Itu namanya keterpaduan atau kepaduan ya. Nah, sekarang kita lihat ke yang tadi, soal tadi ya. Sengaja saya tadi tidak langsung menjawab biar Bapak Ibu tahu bahwa soal tadi itu ada di modul PPG Bapak Ibu semua. Yang pasti Bapak Ibu kemarin mungkin tidak sempat membaca sehingga tidak tahu kalau itu ada di modul gitu. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang C. Yang C. 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 Kepaduan itu keeratan. Namanya saja padu. Padu itu kan berarti erat ya. Nah ini Bapak Ibu ternyata soal yang mudah seperti ini kita terkecoh antara yang B dan E. Padahal jawaban yang tepat adalah yang C. C ya. Sumbernya dari mana Pak? Kok bisa menjawab C? Ya tadi dari modul tadi, modul PPG Bapak Ibu semuanya ya.
Nah ini berarti rugi kemarin enggak baca Bapak Ibu. Kalau saya kan saya baca kemarin modulnya. Waduh Pak, kalau baca ya kesel Pak itu Pak. 300 halaman. Ya disingkat-singkat Bapak Ibu ya. Nah, jadi jawabannya nomor 1 tadi C, nomor 2 adalah C. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya di sini kepaduan itu sama dengan keeratan ya. Oke. Baik, yang selanjutnya yang nomor 3. Silakan. Ya, nomor 3 Ibu Justina, silakan. Ya, baik Bu. Ya, silakan Ibu Justina. Satuan bahasa pembentuk teks terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Di bawah ini yang termasuk ke dalam contoh kalimat majemuk adalah titik-titik. A. Budi membuka jendela kamar ibunya lalu menyapu lantai. B. Ibu Budi melihat kedatangan Budi. C. Budi datang dari Bandung. D. Ibu Budi kemudian terbangun dan menyadari kedatangan Budi. E. Budi menangis karena melihat ibunya terbaring lemas di atas tempat tidur. Ya, yang mana Bu? Jawaban Ibu. Lupa. Ini kan Teks. ini yang termasuk ke dalam contoh kalimat majemuk. Oke. Silakan yang mana yang majemuk, Bapak Ibu. Yang A. Yang A. Alasannya apa, Pak? Kok yang A? Karena itu termasuk kalimat majemuk bertingkat menurut saya. Kalimat majemuk bertingkat, ya. Ya, Budi membuka jendela kamar ibunya lalu menyapu lantai itu dilakukan. Begitu. Nah, itu bisa dibalikan kalau jendela itu bisa kalau dibalikan jendela dibuka Budi. Itu mungkin ya. Bisa ya, Pak. Begitu ya. Oke, baik. Yang D gimana kalau yang D? Itu kalimat apa yang D itu? Yang D itu gimana, Pak? Dah. Kasih ya. Baik. Gimana, Pak? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Ini Bapaknya minta tolong ini ya. Yang D itu enggak majemuk tak itu? Ini ada dannya. Dan, ada dan. Iya, ada dan. Kalau yang ini lalu ini dan. Gimana ini kira-kira jawabannya? Oke, kita kembali lagi ke modul. Baik, saya terangkan ya, Bapak Ibu. Kita lihat modulnya. Ini sudah saya carikan. Ini di modul PPG Bapak Ibu semuanya. Yang pas pendalaman materi itu loh Bapak Ibu. Lah di sini klarifikasi kalimat berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal, ada kalimat bersusun dan kalimat majemuk. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ada 3 di modul Bapak Ibu. Kalimat tunggal itu yaitu kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Seperti ini contohnya, ya. Ini tunggal, ini tunggal, ini tunggal. Kemudian kalimat bersusun yaitu kalimat yang terjadi dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu kalimat terikat. Modelnya seperti ini. Ini namanya kalimat bersusun. Aldo tidak pergi ke sekolah karena ada karenanya ya. Kalau Alia menangis, Aldo pun ikut menangis. Di sini ada kalau. Ya, kemudian karena ada banyak siswa yang tidak siap ujian, ujian dibatalkan. Nah, ini kalimat bersusun ya. Nah,
Terus yang kalimat majemuk bagaimana? Ini yang kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terjadi dari beberapa klausa bebas yang disebut juga sebagai kalimat setara. Oh, kalimat setara. Alia membuka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur. Ini kalimat majemuk. Aldo bermain bola dan sering menciptakan gol. Ini kalimat majemuk. Nah, kalau kita lihat tadi jawabannya, kira-kira gimana Bapak Ibu? Jawaban yang tadi, kira-kira gimana? Kita kembali ke jawaban ya, yang soal tadi ya. Kita lihat soalnya. Nah, oke. Jadi ada kalimat tunggal, kalimat bersusun, ada kalimat majemuk. Nah ini, gimana ini kira-kira? Yang mana ini kira-kira? Yang A apa yang D? Yang A, Pak. Yang A. Yang A ya? Yang A. Karena ada kata-kata lalu. Oh, ada kata-kata lalu. Nah, tadi juga ada kata-kata dan. Pak, membuka jendela. Tadi juga ada kata-kata dan itu tadi. Majemuk. Gimana Bapak Ibu? Oke, ya, yang lebih tepat adalah yang A, ya. Baik, oke. Jadi kalimat tadi ada berapa Bapak Ibu berdasarkan frasenya? Ada tiga ya, yaitu kalimat tunggal, kalimat bersusun dan kalimat ya, majemuk. bersusun, terus majemuk. Nah, yang bersusun tadi ada apa biasanya Bapak Ibu di situ? Ada kalau, karena, ada karena itu biasanya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut berikutnya yang nomor 4. Silakan. Ada salah satu yang baca, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki unsur-unsur di bawah ini, kecuali A. Keharmonisan, B. Kelengkapan, C. Kesepadanan, D. Kehematan, E. Kesatuan. Ya, yang mana kira-kira? D. Kehematan. Hematan, Pak. Yang D, Pak. D. Efektif merupakan Kecuali. Kecuali. Ada kecuali loh. Ya. Ya, kehematan. Saya juga pilih D. Ada kecuali kehematan. Hemat itu ada di rumah tangga, begitu ya? Iya, Pak. Keharmonisan juga ada di rumah tangga. Ayo gimana ini? Ayo yang mana ini? Kecuali loh ya, ini loh ya. Kecuali. Kecuali kelengkapan. Kecuali kelengkapan. Oke loh. Ayo lebih mengkerucut lagi. Masa satu soal ada jawabannya 3. Ayo lebih mengkerucut lagi. Ayo. Keharmonisan. Oke. Ayo Bapak Ibu silakan dipilih. Yang mana? Keharmonisan. Baik, saya perlihatkan untuk modulnya ya. Baik, saya perlihatkan untuk modul Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu, saya lihatkan ya. Jadi saya itu kalau bahas tidak keluar dari modul loh Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada semua loh. Cuman Bapak Ibu aja yang kurang itu ya. Nah ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kelengkapan. Berarti kelengkapan ada ya? Ada. Terus? Kelogisan. Ada ya? Kelogisan ya. Terus? Kesepadanan. Ada.
Ya, terus Kesatuan. Kesatuan. Kehematan. Ada. Ada ternyata. Keharmonisan yang ada, Pak. Ya ini. Harmonis. Iya, berarti yang enggak ada yang harmonis. Harmonis di rumah tangga, Pak. Adanya di rumah di rumah tangga ya. Nah ini Bapak Ibu, semacam ini memang ya. Jadi ini ada kesepadanan, ada kehematan, ada kesatuan, ada yang tidak ada adalah kecuali keharmonisan. Masa ada kalimat kok harmonis gimana toh? Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sumbernya di modul Bapak Ibu semuanya. Makanya kalau bisa masih ada kesempatan ya buka-buka modulnya lagi ya. Dirangkum lagi. Itu ada semua di situ. Ya, jaringan Tapi kalau enggak sempat ya belajar sama saya gini kan sama saja dengan buka modul bareng. Ya, Pak. Ya. Lebih enak gini, Pak. Lebih enak gini ya. Iya. Pak, paham Pak kalau sendiri susah Pak. Kalau sendiri nggak paham Pak. Kalau sendiri enggak paham. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Yang nomor 5, silakan. Orang kecewa tergambar di wajah. Ayo, satu orang yang Pak ya. baca ya, silakan. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Penggalan kalimat di atas mengandung makna A. Konotatif, B. Denotatif, C. Ekspresif, D. Asosiatif, E. Plastis. Saya pilih C. Ekspresif, Pak. Ekspresif. Mengapa kok pilih ekspresif? Ada raut kecewa. Ekspresi. Ada raut ini ya katanya Ibu ya? Iya. Ya, oke, baik. Ekspresi. Kalau konotatif itu apa, Bu? Makna tidak sebenarnya, Pak. Makna tidak sebenarnya ya, konotatif ya. Seperti bunga desa itu ya? Kiasan. Nah, itu ya konotatif, kiasan ya. Kalau denotatif Makna sebenarnya ya, bunga melati, bunga anggrek itu ya makna sebenarnya ya. Kalau ekspresif, ekspresi wajah. Ekspresi wajah ya, ekspresi. Gambaran apa ya? Gambaran suasana begitu ya. Ya, suasana hati. Iya. Nah, maka yang cocok yang mana? Tidak ya. Nah, denotatif bisa jadi. Ya kan, sebenarnya bisa jadi, tapi yang lebih cocok karena di sini menggambarkan raut muka, maka dia termasuk ke dalam ekspresif. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Barangkali ada yang tanya, silakan. Saya beri kesempatan. Raut muka. Ya, raut muka, Pak. Apa yang ditanyakan, Pak? Saya makan. Nah, ini ya saya tunjukkan biar Bapak Ibu tidak penasaran. Jadi selama ini yang kita tahu kan konotatif dan denotatif ya kalau ngajarkan ke anak-anak ya. Di sini ada Bapak Ibu. Lah ini. Bahasa tulisan fiksi itu bermakna denotatif, konotatif, asosiatif, ekspresif, sugestif, dan plastis. Denotatif itu makna sebenarnya. Ya. Kemudian yang konotatif itu makna
bukan makna sebenarnya, ya. Itu namanya konotatif. Dialah bunga idamanku. Nah, masa bunga ya kan? Bunga ini bermakna tidak sebenarnya ya. Artinya maknanya adalah kekasih ya. Bunga idamanku itu artinya kekasih di situ ya. Nah, kemudian ada yang bermakna ekspresif, suasana. Nah, ini yang tadi ya, mengandung makna ekspresif. Wajahnya itu mengingatkanku pada rembulan. Nah, jadi suasana, Bapak Ibu, berhubungan dengan suasana ya. Berarti tadi berhubungan dengan suasana apa enggak? Iya ya, raut muka berhubungan ya. Oke. Sugestif itu berarti mempengaruhi pembaca ya. Mempengaruhi pembaca itu sugestif ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah plastis. Plastis itu bersifat indah untuk menggugah perasaan pembaca. Matahari menunjukkan senyumnya, awan-awan putih seakan menjadi perhiasan langit biru yang membentang. Nah, bahasa itu ya Pak ya? Plastis ya. Oke, jadi tadi cenderung yang mana kira-kira? Yang ekspresif Pak. Yang ekspresif ya. Ekspresif. Tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada konotatif, ada denotatif, ada ekspresif, dan plastis. Nah, harus tahu kata kunci dari masing-masing sehingga nanti bisa menjawab dari soal yang keluar, begitu Bapak Ibu ya. Baik, oke. Ada di modul lagi ya. Oke, yang selanjutnya silakan. Ya, silahkan. Siapa? Ya. Ibu Henny Herlina? Ya, siap. Ya. Mata palsu, wahai sinilah kau kemari, lihat baik-baik, tatap tajam, jangan berpaling. Di sini suara-suara yang menggema penuh derita, berbalut debu dan air mata, dengan tangannya menengadah dalam tinta. Hari-hari mereka tak seperti kita menyantap makanan dengan tenang, bermain riang dan senang, bersahabat, segenap kasih dan sayang. Itu dulu. Sekarang ada yang merenggutnya. Anak-anak bukanlah seperti anak-anak kita. Orang tua bukanlah seperti orang tua kita. Suami, istri, keluarga tak seperti kita. Terusir, terhina, terjatuhkan oleh keabaian. Wahai, mengapa selama ini air matamu tak merasa risau, penglihatanmu kian buram, samar lalu melupakan? Ataukah mata ini sudah membusuk bersama hati yang redup redam? Ataukah kau hanya sibuk mencari matamu dan melupakan derita mereka? Amanat yang terkandung dalam puisi berjudul Mata Palsu di atas adalah kemarin keluar. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira dari puisi di atas? C, Pak. C, semua jawaban benar? Kelihatannya, apakah pemimpinnya kehilangan penglihatan di atas? Iya, tapi bukan penglihatan yang sebenarnya. Maksudnya para pemimpinnya itu hendaknya membuka matanya itu loh. Iya. Tentang permasalahan kemiskinan. Begitu. Berarti jawabannya yang mana? D. Yang E ya, Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah yang E jawabannya ya. Jadi yang A itu salah. Mengapa? Jadi di atas itu penglihatannya itu berkurang, itu maksudnya itu bukan penglihatan itu ya, bukan penglihatan aslinya itu ya. Itu makna sebenarnya apa itu ya? Iya, begitu ya. Jadi di sini itu maksudnya hendaknya itu membuka matanya itu loh supaya tahu makna kias ya Pak ya? Kiasan ya Pak ya. Makna kiasan. Keluar ini.
Jadi mata hatinya maksudnya itu hendaknya dibuka terhadap permasalahan kemiskinan. Jawabannya adalah yang para pemimpin ya. Pemimpin tekan bersama. Ini pernah keluar Bapak Ibu ya, mudah-mudahan aja Bapak Ibu besok menjumpai soal ini sehingga langsung jawab aja ya. Ingat, kemarin tak keluar. Semoga keluar semua soalnya. Iya Bu, jadi saya berharap seperti itu. Semoga semuanya keluar soalnya ini ya. Oke, supaya baik. kita lulus Pak. Supaya lulus. Saya juga begitu Bapak Ibu. Ada yang tadi 7 kali mudah-mudahan ya. Soalnya sudah bosan dengan tadi sehingga cepat lulus ya. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan 7 kali ya. Sudah 7 kali Bapak Ibu ya. Oke. Ya, baik. semoga lulus. Oke, yang nomor 7 silakan. Nomor 7 silakan. 7 kali sudah nih. 7 kali ya Pak. Iya Pak. Tapi setelah ikut ini baru gimana Pak? Mudeng nggak? Mudeng nggak maksudnya? Enggak gitu. Bisa ditangkap ini pembahasan saya ini. Iya bisa Pak. Bisa. Bisa. Lebih rinci Pak. Ya kalau pas waktu UP kita ada gambaran ini, ada informasi ini Pak, enak ya Pak ya. Lah iya itu apa? Makanya harus tahu kata kunci per kata kan begitu ya. Ini apa kan begitu ya. Oke, baik. Silakan yang nomor 7. Ya, nomor 7 siapa ya? Pak Oman. Silakan Pak Oman. Ya Bu. Akhir-akhir ini. Ya, akhir-akhir ini berita mengenai banjir sering kita lihat di berbagai media massa, itu nomor 1. Hingga saat ini pun masih ada beberapa daerah di tanah air yang terendam banjir. Nomor 2, banjir datang karena kelalaian masyarakat, yaitu kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Nomor 3, banyak orang yang mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya, tetapi pengetahuan tersebut tidak dibarengi dengan aksi nyata. Nomor 4, nyatanya masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai. Nomor 5, berdasarkan penggalan esai tersebut, tesis statement ditandai pada kalimat nomor. Ya, nomor berapa? Ayo. Nomor 1 yang ini. Sampai sini. Nomor 2 yang ini. Nomor 3 yang ini. Nomor 3 Pak. 3 Pak. Kok bisa nomor 3 Pak? Iya, karena itu pokok permasalahannya banjir, mungkin itu ya Pak ya. Nomor 2, nomor 2. Nomor 2, ada yang nomor 2. 2. Baik. Ya, nggak apa-apa, pendapat dulu ya. Jadi saya nunggu sampai semuanya berkumpul jawabannya. Ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Ada lagi jawaban selain nomor 2 dan nomor 3? Oke, sudah enggak ada? Ya, nomor 2 saja yang ada. Nomor 2 saja yang ada. Oke, ada yang jawab nomor 2, ada yang jawab nomor 3. Baik ya. Nah, sekarang tesis statement itu berada di mana lazimnya? Apa sih tesis statement itu Bapak Ibu? Wong tesis statementnya aja Bapak Ibu enggak tahu artinya. Ya kemungkinan ya bingung. Kalimat yang mengungkapkan ide pokok. Kalimat yang mengungkapkan ide pokok. Ya kita cari di modul kita. Kita cari di modul kita kemarin. Oke, ini tesis statement. Tesis. Tesis statement. Itu. Pada ini juga dilakukan upaya penarikan perhatian pembaca dengan menekankan mengapa topik tersebut penting untuk diangkat. Nah, jadi mengapa topik tersebut penting untuk diangkat sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang dibahas. Nah, mengapa tadi itu kok penting untuk diangkat? Itu namanya tesis statement, begitu loh. Nah, lazimnya tesis statement itu muncul di bagian akhir pendahuluan dari sebuah esai. Ya, jadi tesis statement itu tadi menekankan mengapa topik tersebut penting untuk diangkat.
atau memberikan gambaran mengenai apa yang akan dibahas. Itu thesis statement. Nah, sekarang kita lihat yang tadi. Lazimnya ada di mana Bapak Ibu? Lazimnya ada di akhir pendahuluan dari sebuah esai. Berarti kemungkinan yang 2 tadi kemungkinan enggak ya. Nomor 5. Nomor 5, akhir dari pendahuluan. Akhir dari pendahuluan. Ini kan pendahuluan ini yang depan ini. Iya. Berarti yang nomor 2, Pak. Nomor 3. Berarti yang nomor 3. Mengapa topik ini kok perlu diangkat? Karena banjir itu datang karena kelalaian masyarakat. Rasa tanggung jawab. Begitu ya? Maka ini dinamakan dengan thesis statement karena tadi artinya saja seperti itu thesis statement itu ya. Jadi sesuatu yang penting yang diangkat di sebuah esai tadi itu loh apa begitu. Nah ini kan banjir kan ya. Karena kelalaian masyarakat. Topik intinya ya Pak. Begitu. Jadi seperti banjir. itu. Gampang saja nyarinya di mana? Di akhir, lazimnya itu berada di akhir dari sebuah pendahuluan dari sebuah esai. Maka di sini jawaban yang cocok adalah yang nomor 3. Ya. Itu ada yang jawab nomor 2 berarti mohon maaf tadi Anda belum beruntung. Tapi besok beruntung apa-apa. Nah, Anda belum beruntung yang jawab tadi ya. Oke. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya, tesis statement ya. Kalau keluar lagi bisa jawab ya. Ya. Esai di akhir pendahuluan. Jadi menekankan mengapa topik tersebut penting untuk diangkat. Jadi itu dicari. Mengapa sih topik ini penting untuk diangkat itu mengapa? Nah, itu dicari di situ. Yang penting itu ya. Nah, lazimnya itu muncul di bagian akhir pendahuluan dari sebuah esai ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 8. Masih kuat ini ya dengan saya ya? Masih Pak. Oh, masih Pak. Masih. Oke, silakan. Banyakin aja Pak. Silakan ayo. Ada yang baca ini kok enggak ada yang rebutan baca ini ya? Pak Hadi belum Pak. Pak, boleh. Oke, silakan. Ya. Silakan. Perhatikan puisi di bawah. Perhatikan puisi di bawah ini. Embun pagi. Cahaya mentari menyebar, menembus celah dedaunan, menyapu embun, membuka hari baru. Makna kata menyebar dalam puisi tersebut adalah A. Memancar lurus ke depan. B. Sinarnya berkilauan. C. Menyinari sangat terang. D. Bercahaya sangat panas. E. Bersinar ke segala arah. Pak. Pak. Bersinar ke segala arah. Pak. Makna kata menyebar artinya bersinar ke segala arah. Menyeluruh. Oke ya. Ini betul bersinar ke segala arah itu namanya menyebar. Baik. Ini tidak usah diperpanjang ya karena sangat mudah ya. Yang ini saja Bapak Ibu. Silakan. Lanjut berikutnya agak panjang ini soalnya. Silakan. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Lengkapilah langkah-langkah kegiatan pembelajaran di bawah ini. 1. Peserta didik membaca dalam hati teks prosedur cara membuat anyaman. 2. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang isi teks prosedur terkait alat bahan dan langkah-langkah membuat anyaman. 3. Peserta didik membuat anyaman dengan panduan LKPD. 4. Peserta didik secara berpasangan membandingkan karya anyamannya. 5. Guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan. Langkah-langkah kegiatan yang tepat untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Peserta didik menentukan langkah-langkah kunci dan menuangkan dalam
speak organizer. B. Peserta didik menuliskan kembali langkah-langkah membuat anyaman dengan kalimat sendiri secara runtut. C. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman dengan pola yang berbeda dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatannya secara runtut. D. Guru meminta peserta didik dan memberikan pendapat mengenai anyaman. E. Peserta didik menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah-langkah pembuatannya. Iya. Yang mana Pak untuk melengkapi tadi? Yang atas, kegiatannya atas tadi. Anyaman sudah dibuat, ya kan? Terus peserta membandingkan karyanya. Yang kelima, guru mengambil teks prosedur yang dia bagikan. Kira-kira selanjutnya apa kira-kira ya? Langkah selanjutnya. Tindak lanjut. E, Pak. Peserta didik menyajikan hasil anyaman. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk Ya, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Jadi teks prosedur ini tadi termasuk apa? Ini ada kaitannya dengan nomor 1 tadi ya. Teks prosedur itu termasuk teks apa Bapak Ibu? Bagian dari teks apa tadi? Arahan. Bagian dari teks Faktual. faktual. Teks faktual tadi kan ada 2 ya. Deskripsi dan prosedur. Dan atau arahan. ya, prosedur atau arahan ya. Jadi di sini arahan itu ya langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Kalau di sini langkah-langkah membuat anyaman ya. Jadi coba kita perhatikan satu persatu. Peserta didik membaca ya kan. Teks prosedur, cara membuat anyaman ya kan. Dibaca langkah-langkahnya ya kan. Setelah itu bertanya jawab ya terkait bahan-bahannya dan langkah-langkahnya ya. Setelah bertanya jawab terus membuat anyaman. Setelah membuat anyaman dibandingkan dengan temannya ya, dengan karya temannya. Setelah dibandingkan, guru tadi mengambil teks prosedur yang dibagikan, diambil. Nah, maka yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Jelas ini terakhir ya, pada intinya ya. Apa Bapak Ibu selanjutnya? Pak. D. Memberikan tindak lanjut. Memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman dengan pola berbeda dilengkapi dengan pembuatannya secara runtut. Nah inilah berarti nanti disuruh buat lagi. Pak. Menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah-langkah pembuatannya. Dengan langkah-langkah pembuatannya. Nah, yang pasti Bapak Ibu kalau sudah selesai semuanya seperti itu, maka peserta didik menyajikan hasil anyaman. Ya kan biasanya kan terakhir seperti itu kan Bapak Ibu kan ya. Ya. Anda disuruh membuat anyaman, terakhirnya terus disajikan hasilnya. Iya kan, ke depan kan. Iya. Masa kok disuruh buat lagi anak-anak? Sudah suruh buat lagi ya. Jadi yang capek Pak buat terus. Ya capek buat terus ya. Ini ya. Loh, begini terus saja kita kan kadang kesulitan Bapak Ibu menentukannya ya. Langkah selanjutnya apa ya gitu. Padahal ketika pembelajaran kita kan tahu ya. Oh anak ini setelah ini, setelah ini. Tapi pas waktu kita diberi soal, kadangkala kita bingung menentukan lanjutannya itu, begitu ya. Oke. Baik, lanjut berikutnya yang nomor 10. Silakan, ada salah satu yang baca. Silakan. Dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia berwawasan dual language, maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan antara A. Pembelajaran kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. B. Isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. C. Perolehan pengalaman belajar peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai dengan aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya.
Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan world language kecuali. Ya, kecuali yang mana? Nah, harus tahu dulu ya, world language itu apa? Menyeluruh. Menyeluruh. Ya, hampir benar. Menyeluruh apanya, Bu? Menyeluruh kalimatnya, Pak. Ya, Pak. Menyeluruh kalimatnya, ya, betul. Cara untuk menyatukan pandangan begitu loh tentang Maksudnya seperti itu, Pak. Ya, menyeluruhnya seperti itu maksudnya ya. Intinya menyeluruh gitu, Pak. Cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa begitu loh maksudnya ya. Oke, berarti yang kecuali yang mana ini? Kecuali. Kecuali loh ya. Berarti menyeluruh benar ya? Ya. Ya, bermakna benar ya? Benar. Kan harus bermakna. Iya, betul, Pak. Fungsi benar apa enggak? Betul. Betul. Alamiah betul? Betul. Maka kecuali yang elektrika. Nah, yang ini ya. Nah, kecuali elektrika itu apa kira-kira ya? Nggak tahu, Pak. Nah itu, jadi memang elektrika bukan bagian dari itu ya. Bapak saya kita elektrika itu apa ya kira-kira? Elektrika itu. Elektrika bersifat memilih yang terbaik. Elektrika itu memilih yang terbaik. Iya, Pak. Jadi kecuali yang A ya. Baik, oke. Selanjutnya nomor 11, silakan. Nomor 11. Ya, nomor 11 silakan. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah ya, kira-kira yang mana fungsi bahasa? Pak. Adaptasi. Adaptasi? Ekspresi, Pak. Fungsi bahasa. Kalau kita lihat soalnya yaitu penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin berarti kalau sesuai dengan maksud dan perasaan berarti dia ekspresi. Bukan memberi informasi ya, tapi fungsinya adalah ekspresi. Ya, nih. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 12, silakan. Silakan nomor 12. Ani peserta didik kelas 3 SD sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase semantik. Semantik itu apa, Bapak Ibu? Coba dilihat sih. Ya, dipikir-pikir dulu. Pragmatik itu apa? Semantik itu apa? Semantik itu sudah bisa Pak? Bisa lancar berbicara dan mengejak. Ya ini maksudnya sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Itu semantik ya, Bu ya? Iya. Nah, sepertinya loh ya. Iya. Yang lain, ada yang lain. Ayo, saya tunggu ya. Memang belajarnya seperti ini Bapak Ibu ya.
Jadi kita kan proses berpikir ya. Jadi nanti ketika ada soal itu pemahaman kita sudah terbentuk begitu. Ayo silakan. Ada lagi selain semantik? Selain semantik ada Bapak Ibu? Halo. Halo Bapak Ibu. Yang mana ini kira-kira? Yang mana ya? Kita tuh nggak ngerti makna pilihan gandanya, Pak. Makna-maknanya lah. Yaitu saya kasih kesempatan untuk memilih dan browsing itu ya. Silakan di browsing ya. Biar pemahaman Bapak Ibu itu terbentuk ya. Silakan. Kalau pragmatik itu kan berarti pemula, Pak. Oh, begitu, pemula. Iya. Baik, yang lainnya silakan. Ayo, berpendapat silakan. Nggak saya salahkan kok. Iya, Pak. Silakan ayo yang lainnya. Saya Pak, kalau saya Pak, fonologi. Fonologi. Ya, alasannya apa Pak? Kok fonologi? Karena dilihat dari kata fonnya Pak. Fon itu kan suara. Berarti ini juga dapat memahami penjelasan guru itu Pak dengan baik. Fonologi, baik. Ini ada fonologi. Yang lainnya silakan. Yang lainnya, yuk. Yang lainnya berpendapat apa, Bapak Ibu? Silakan. Semantik. Semantik. Oke. Oke, Pak. Fonologis. Fonologis. Ya, kita bahas ya satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Pragmatis apa Bapak Ibu? Pragmatis? Pragmatis apa Bapak Ibu? Pragmatis itu pemula, Pak. Jadi anak itu belum bisa mengucapkan jumlah kata lebih dari 12. Lah, itu namanya pragmatis ya. Iya. Jadi dia itu pikirannya itu masih sempit gitu loh ya. Iya. Berpikirnya masih praktis. Praktis. Itu namanya pragmatis ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu semantik. Semantik itu apa Bapak Ibu? Semantik. Anak sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata lebih dari 12 kata dalam satu kalimat. Jadi setelah pragmatis itu semantik ya. Lah itu. Nah, jadi dia itu dapat mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode-kode, kemudian jenis yang lainnya itu ya, itu termasuk dia sudah masuk ke situ ya. Maka jawabannya berarti benar Ibu tadi apa Bu? Semantik. Nah, oke. Dah. Sampai sini ya. Oke. Biasanya SD kelas 3 itu sudah ini Bapak Ibu ya. Semantik itu Pak. Oke. Lanjut ya, masih tahan ini ya? Iya Pak, lanjut. Siap, ayo. Belum asar. 13, ayo lanjut. Biar lanjut. dapat banyak ini ya. Semangat. Ya, silakan. Ibu Rondiatun. Ya, Bu. Ya, nomor 13, Alia menulis surat. 2, Ibu bertamu ke rumah Bibi. 3, surat ditulis Alia. Contoh di atas termasuk dalam kalimat A langsung, B tidak langsung, C verbal, D nominal.
Ini Langsung. soalnya masuk juga kemarin di UPN. Saya masuk. Kalimat langsung, Pak. Kalimat langsung. Yang mana kok ada langsung? Kalimat tidak langsung sepertinya Pak. Tadi sudah dibahas ini Pak, kayaknya kalimat langsung tuh. Kalimat langsung karena apa ya Pak ya? Aduh, susah ngomongnya Pak. Kalimat langsung seperti orang hanya melihat kegiatannya ya. Langsung, tidak langsung. Ayo, gimana Bapak Ibu? Ini tadi saya cari pembahasannya tadi enggak ketemu. Maksud saya kan ini saya berikan ini loh Bapak Ibu tadi. Nyari ini saya sudah tak buatkan. Tapi nyari tadi enggak ketemu. Ini ya. Ini kayaknya pembahasan yang retaker dulu itu loh Pak. Ini Iya. ada yang keluar. Oke, mana ya? Sepertinya ini. Nah, ini loh Bapak Ibu tadi. Ya, saya itu, tadi ini loh, cari kok nggak ada tadi ya. Jadi ini ya, usia 0 sampai 2 itu ini Bapak Ibu ya. Fonologis ya, itu bunyi-bunyi ya. 2 sampai 7 itu sintaksis ya, itu berbicara menggunakan kalimat ya. Semantik itu dia bisa membedakan simbol ya. Nah, ini ya. Jadi dia sudah fasenya ini Bapak Ibu ya, semantik ini ya. Nah. Jadi fonologis itu usia 0 sampai 2, berarti ini masih balita ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, sintaksis ini kelas berapa kira-kira? Kelas 1 2 ya? Iya. 1 sampai 7 sampai 11 berarti 1 sampai 5, Pak. Yo, bukan yang ini loh. Yang sintaksis itu loh. Sintaksis yang. Kedua, Kak, pemula. TK ya? TK sampai kelas 1. Ya? TK sampai kelas 1 ya? Iya, Pak. Nah, itu sintaksis itu. Mulai menggunakan kalimat begitu loh maksudnya, ya. Iya. Kemudian yang 7 sampai 11 ini semantik ya. Jadi di sini karena dia sudah mulai berbicara sampai 12 kata dengan lancar, maka dia masuk ke fase semantik. Semantik. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi diingat-ingat ya. Jadi ada fonologis 0 sampai 2. Sintaksis 2 sampai 7, kemudian 7 sampai 11 itu fase semantik ya. Oke. Kita lanjut ke yang tadi. Tadi saya cari nggak ketemu-ketemu tadi. Maksudnya biar Bapak Ibu jelas begitu loh ya. Oke, lanjut. Yang nomor 13 tadi ada yang milih langsung ya? Iya. Ada yang nggak ada yang lain. Kita lihat dulu kalau ini predikatnya ini menulis. Kata apa? Kata kerja ya? Iya, kata kerja, Pak. Nah, ini juga kata kerja. Ini kata kerja. Berarti apa? Nominal apa verbal? Yang predikatnya kata kerja itu namanya kalimat verbal. Ya. Jadi jawabannya adalah C ya, Bapak Ibu. Salah. Oh, begitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Ayo, ini. Wah, ini deklaratif, interrogatif, imperatif ini apa ini ya? Ayo. Ya. Pasti yang tahu intermezzo saja paling yang tahu ya. Ya, coba Bapak Ibu. 14. A. Apakah saudara seorang guru? B. Di mana tempat terjadinya Perang Dunia II? Contoh di atas termasuk ke dalam kalimat A. Interrogatif. Deklaratif. B. Interrogatif. C. Imperatif.
D. Nominal. E. Intermezzo. Interrogatif. Interrogatif. Interrogatif itu apa sih? Kayak pertanyaan gitu loh, Pak. Menginterogasi. Menginterogasi. Iya, iya. Bapak Ibu Masuk sering di akal. menginterogasi muridnya ini ya, siswanya. Iya. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Nah, begitu loh maksudnya ya. Kok Iya. menginterogasi? Kok Interogasi yang aktif. ini ya, jadi ini loh Iya. Bapak Ibu ada tandanya ya di Iya. belakangnya. Itu namanya interrogatif ya. Kalau deklaratif apa? Deklaratif itu mendeklarasikan. Loh, kan ada berita, Iya, deklarasi itu seperti ada, deklarasi. ada yang diakhiri dengan tanda titik, ada yang Tanda diakhiri seru. dengan tanda Tanda tanya, seru. ada yang diakhiri dengan tanda Seru. tanda seru, alhamdulillah. Ya, berarti yang mana Bapak Ibu? Deklaratif itu diakhiri dengan tanda seru, Pak. Deklaratif itu deklaratif. Yang Iya. tanda seru itu. Seruan. Ya, oke. Terus yang tanda titik, Bapak Ibu. Tanda titik. Nominal. Deklaratif. Tanda titik. Apa Bapak Ibu? Pak ya, saya perlihatkan di ininya, Pak. Modul Bapak Ibu ya. Kenapa kok sering sekali saya ke modul ya Bapak Ibu ya? Biar Bapak Ibu paham dan jelas terkait penjelasannya itu loh ya. Terkait penjelasan dari soal. Nah ini Bapak Ibu. Deklaratif itu diakhiri dengan tanda titik. Ini tanda ini ya, tanda titik ya. Jadi seperti ini. Nah, dengan tanda titik ya. Kemudian interrogatif itu diakhiri dengan tanda tanya. Imperatif itu diakhiri dengan tanda seru ya. Jadi jawabannya yang mana? Saya yang kemarin itu keluar ini soal ini. Pas waktu zaman saya itu keluar ini. Keluar ini Bapak Ibu. Keluar, betulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu besok nemui seperti ini. Tapi jangan terbalik ya. Deklaratif tadi tanda apa Bapak Ibu? Tanda titik. Tanda titik ya. Jangan lupa ya. Deklaratif tanda titik. Interrogatif tanda Tanya. Nah, Imperatif seru. Imperatif tanda seru. Tanda seru. Nah, wes yang lainnya itu jangan dihiraukan ya. Yang lainnya itu intermezzo saja ya. Intermezzo lainnya ya. Baik. Oke, loh ini sudah ada jawabannya. Langsung dibaca saja ya. Manakah kalimat berikut yang termasuk kalimat majemuk setara? Yang E, Pak. Yang E. Yumna. Betul sekali. Ini yang setara ya. Yumna. Ada kata lalu tuh, Pak. Lalu dan itu setara ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Yang ini kalau ini tadi bersusun ya. Ini karena tadi bertingkat. Ya. Macam bertingkat. Ini tunggal. Lah ini yang setara ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Nih, kecuali. Yang mana kira-kira kecuali? Kalimat dia memiliki sepatu dan daging membayar. C, Pak. Yang E. C.
Oke, kita lihat ya pola kalimat Dian memilih sepatu dan Dani membayarnya. Berarti ini kalimat majemuk setara ya, dan ya. Dengan kalimat kecuali atau ini setara atau ini setara dan ini setara dan ini setara berarti yang ini. Oh iya. Ya. Kecuali ya. Oh iya Pak. Ya. Nah, oke. Ya, berarti sudah bisa menguasai ini ya. Oke, terakhir. Pasti bisa ini, pasti. Ayo langsung aja jawab. Deklaratif, Pak. Nah, deklaratif. langsung. Diakhiri dengan titik. Nah, diakhiri dengan titik deklaratif ya ini Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu mudah ya? Mudah Pak. Ada di modul semua kok. Yang keluar itu loh ada di modul Bapak Ibu semua. Kalau suruh membaca modul enggak? Ya. Bacanya itu susah Pak. Bersama itu pemahamannya yang susah. Ya. Jadi enaknya belajar bersama itu seperti ini. Iya. Nanti Pak Supe Pak, Bapak jadi pendamping Pak. Mas Supe. Jadi pengawasnya saja nanti saya luluskan semua ya. Amin. Ya. Amin. Direkomendasikan nanti Pak. Oke, ada yang raise hand tadi. Silakan. Silakan bertanya. Silakan. Saya Pak. Ya, gimana? Pas kemarin saya UP Pak, kemudian pas soal retaker saya dapat ini Pak, mengenai puisi lama, puisi baru gitu. Apa bedanya tuh Pak? Pas retaker kemarin Bu. Ya retaker dapat soal tentang puisi lama juga dan puisi baru gitu. Di UP juga dapat soal tentang puisi lama, puisi baru gitu. Apa bedanya gitu Pak? Puisi lama tuh kayak gimana? Puisi baru. Baru tuh kayak gimana gitu. Kasih Pak. Pak ya, kita lihat ya. Biasanya ada kok di ini. Wah, ini ada ini. Kalau masih ingat gitu ya Pak ya, ini teman-teman itu kan dari tiap teman ini pasti ingat 1-2 soal itu yang di retaker kemarin. Di share aja teman-teman ya, di share di grup nanti biar kita cari gitu sama-sama. Iya Bu, benar. Oke, baik. Di ini Bu, ada kok di Nah, ini loh, ini. Saya share ya, baik, karena ada yang bertanya. Padahal ya di modul kita ada, gitu ya. Ini Bapak Ibu puisi baru ya, puisi baru disebut juga dengan puisi bebas. Puisi baru merupakan puisi tidak terikat oleh jumlah larik, suku kata maupun pola rimanya. Puisi baru Bapak Ibu berbeda dengan pantun, itu berarti dia puisi lama karena dia terikat. Kalau yang ini puisi baru itu tidak terikat. Loh, ini kan tidak terikat ini ya. Iya. Yang ini berapa ini? Yang ini 4, yang ini 4, yang bawah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya baru ya. Paham tuh ya, berarti ya. Jadi itu bedanya ya. Bedanya seperti kalau misalnya puisinya berakhiran sama gitu, berarti dia tergolong puisi lama gitu Pak. Puisi lama itu. Iya, dia puisi lama itu mengikuti pola begitu. Oh gitu. Cocok ABAB. Buku katanya itu juga diatur begitu. Ya. Berarti saya pernah membaca itu. Nah, syair seperti syair itu kan belakangnya itu kan berpola a gitu kan ya. Kalau yang pantun itu ABAB begitu ya. Iya. Seperti bedanya puisi lama dengan pantun gitu Pak. Kenapa Bu? Mengingat pantun juga punya pola kan Pak gitu. Puisi lama juga mengikuti pola. Apa bedanya pas nanti di soal gitu Pak? Pantun itu termasuk puisi lama Bu. Pantun itu adalah bagian dari puisi lama begitu. Gini Pak, kalau saya ingat soalnya gini.
dikasihnya contoh puisi seperti yang di atas ini, Pak. Gimana? Silakan. Coba digeser ke bawah sedikit, dikebawahkan sedikit, Pak. Gembala ini, tak, Bu? Iya, ini kan enggak. Oh, enggak, salah maksud saya. Yang atas, Pak, scroll ke yang bawah. atas ke bawah. Scroll ke atas. Yang atas. Yang puisi lama, Pak. Nah, ini contohnya kan, Pak. Ada soal kayak gini. Ya. Nah, kemudian dikeluarkan soal seperti ini. Kemudian di optionnya itu dikeluarkan ini termasuk puisi lama, pantun, puisi baru atau apa gitu. Jadi saya bingung ini termasuk pantun atau puisi sebab mempunyai pola. Lihat gitu. saja pola belakangnya. Ya. Ini berarti dia berpola. Ya. Syair. Berarti dia termasuk puisi lama. Oh, puisi lama. Ya. Kalau enggak berpola seperti yang bawah ini termasuk puisi baru. Loh ini kan enggak berpola kan? Ini A, ini G, ini G, G, A, ini I, U. Nah, ini enggak berpola, dia puisi baru begitu ya. Ya, seperti itu ya. Situ ya, Pak. Nanti kalau memang pernah keluar ini ya. Soalnya saya keluar belum. itu, Pak. Oh, keluar. Nah, Ya. ini Bapak Ibu bersyukur kalau keluar sudah saya terangkan seperti ini, besok bisa jawab ya. Kira taker saya juga keluar, saya bingung sendiri jawabnya. Ya, oke. Nanti kalau pengen lebih detail lagi itu di modul ya Bapak Ibu ya. Modul Bahasa Indonesia halaman 113 Bapak Ibu. Oke. Ya, 113. Nah, seperti ini loh. Ini tadi pantun ya. Nah, ini ada ya. Nah, AB ya kan. Ini berarti lama dia ya. Puisi lama maksudnya ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu, nanti bisa dibaca lagi modulnya ya. Ada di halaman 113 ya. Itu Bapak Ibu ya. Ini sudah sangat padat sekali ini tadi ya. Pak mau tanya. Dan bermanfaat. Masih ada satu kesempatan lagi untuk bahasa Indonesia. Kalau memang ingat kemarin yang keluar apa, itu ditulis saja di grup ya Bapak Ibu ya. Nanti kita komentari bareng-bareng begitu loh, lah enak loh. Oke, baik. Ini sesuai kisi-kisi kan Pak? Apa? Ini pembahasannya sesuai kisi-kisi kan Pak? Loh, ya sesuai kisi-kisi toh Bu. Ya saya pendatang baru jadi banyak tanya Pak. Iya, jadi sesuai kisi-kisi Bapak Ibu. Ya ini yang keluar itu, sering-sering keluar itu ya. Baik, makasih Pak. Ya. Jadi kalau enggak sesuai kisi-kisi ya kenapa harus kita pelajari kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kita kan hemat waktu istilahnya ya. Jadi kita yang istilahnya soal-soal yang pernah keluar dan sesuai kisi-kisi itu yang kita bahas ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya jangan pernah menggantungkan kecerdasan kita, hafalan kita. Gantungkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi kencengin lagi doanya. Kemudian kerja kerasnya, belajarnya dikencengin lagi, putus asanya diputus saja ya. Titip doanya juga Pak ya. Mohon doanya. Asanya Pak. Ya. Oke. Bapak, Semua mohon doanya ya, Pak, ya. Seluruh tim kita Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ketika Bapak Ibu itu melakukan ujian ya, tim kita itu berada di sajadah Bapak Ibu, mendoakan Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu berjuang di depan laptop, kami berjuang di gelaran sajadah Bapak Ibu, mendoakan Bapak Ibu semuanya. Karena Pak, ya. kami yakin, karena kami yakin apa? Kami yakin itu keberhasilan Bapak Ibu itu tidak semata karena kecerdasan kita Bapak Ibu. Ada kalanya kita itu menjawab soal salah tapi pas jawaban yang benar begitu loh. Maksudnya itu kita tidak tahu jawabannya tapi pas kita klik itu jawabannya
tepatan yang benar begitu loh. Hidayah ya Pak ya. Nah, itu makanya yang kita butuhkan kan itu Bapak Ibu. Kalau mengandalkan kemampuan kita itu ya kita hafalannya berapa sih begitu ya. Sangat terbatas, apalagi kita di modul tidak dibaca ya luar biasa itu kan terjun payung. Bebas itu Pak. Iya terjun bebas ya, mau ujian tapi modulnya tidak tahu kan ya terjun bebas ya. Tadi sudah kita bahas. Nggak tahu mau dibaca Pak. Nah itu jadi seperti itu Bapak Ibu ya, jangan pernah mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita. Ya, mari kita semuanya berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kelancaran dalam mengerjakan soal-soal dan cukup satu kali saja. Ya, cukup satu kali saja terperosok. Jangan sampai yang kedua kali. Kalau kedua kali itu nanti kedua ketiga kali nanti lulus Pak. Roma Irama ya nanti ya sungguh terlalu gitu. Nah itu berarti sungguh terlalu ya. Masya Allah. Ya Bapak Ibu ya, ayo kita semangat lagi ya Bapak Ibu ya, sambil guyon tapi ini semangat ini Pak, semangat Pak. Oke, saya serahkan ke Bu Susi, silakan. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Materinya hari ini walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami ya teman-teman. Dan kita selalu berdoa dan berdoa. Kita dengan belajar dibarengi dengan berdoa. Satu lagi, jangan lupa kalau saya menyarankan bersedekah. Kita meminta doa dari para anak yatim, ya. Minta doa mereka supaya jalan kita dimudahkan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan segera tercapai. Saya sarankan nanti sebelum ujian retaker itu pagi-pagi setelah subuh itu kita bersedekah terlebih dahulu, meminta doa kepada anak-anak yatim yang insya Allah mungkin doa-doanya diijabah. Ya. Hari ini mungkin kita cukupkan ya, nanti kita bertemu esok lagi. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu dan memang harus menyempatkan diri untuk belajar. Terima kasih Pak Ilmi, terima kasih. Hari ini kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak. Terima kasih.